Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Pegian, mahasiswa kelas 2 HKID dengan NIM 23410302144 akan menjabarkan jawaban UTS Bahasa Indonesia secara lisan. Soal nomor 1, jelaskan hubungan antara mahasiswa dengan kreativitas menulis dan gambarkan dengan contohnya. Mengutip dalam buku Kemahiran Bahasa Indonesia halaman 175 sampai 176, hubungan antara mahasiswa dengan kreativitas menulis adalah mahasiswa dan kegiatan kreatif menulis tidak bisa dipisahkan karena mahasiswa merupakan individu yang setiap harinya bergelut dengan bidang keilmuan sesuai dengan jurusan yang diambil. Dengan bekal pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan, diskusi, dan pembacaan buku-buku, maka mahasiswa menempa dirinya sebagai individu yang berpengetahuan luas. Ilmu ini yang menjadikan mahasiswa kritis dalam melihat masalah dan kejadian sehari-hari. Kekritisan ini disebabkan oleh penggunaan ilmu pengetahuan yang dimiliki mahasiswa. Contoh, dosen pengampu mata kuliah yang selalu mewajibkan menulis mulai dari makalah, esai, review jurnal, dan paper. Yang saya kutip dalam buku Kemahiran Berbahasa Indonesia halaman 177. Nomor 2. Pengertian menulis ilmiah populer dan sastra, dan contohnya. Mengutip dalam buku Kemahiran Berbahasa Indonesia halaman 180 sampai 183, menulis ilmiah merupakan aktivitas kreatif yang dilakukan penulis sebagai subjek dalam mempersepsi objek berdasarkan pada sistem konvensi tertentu. Contohnya, penulisan makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Menulis sastra yang disebut dengan non-ilmiah. Menulis sastra merupakan jenis penulisan yang penulisannya subjektif dan ditulis dengan sistem konvensi tertentu. Contohnya penulisan cerpen, novel, puisi, dan lain-lain. Menulis ilmiah populer adalah penulisan yang mendamaikan pertentangan antara ilmiah dengan sastra. Contohnya esai, artikel media massa, dan lain-lain. Nomor 3. Menjelaskan karakteristik menulis ilmiah populer, dan sastra, serta contohnya. Mengutip dalam buku Kemahiran Berbahasa Indonesia halaman 180 sampai 183, karakteristik menulis ilmiah adalah tulisannya bersifat objektif, karena data yang ditulis secara objektif berdasarkan sudut pandang ilmu pengetahuan tertentu dan ditulis dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Memiliki ciri-ciri objektif, sistematif, menggunakan metodologi, dan lain-lain. Contohnya, makalah, laporan penelitian, skripsi, dan lain-lain. Karakteristik menulis ilmiah adalah menekankan pada daya khayal, imajinasi, dan interpretasi atas fenomena sebagai objek. Contohnya, puisi, cerpen, novel, dan lain-lain. Karakteristik menulis ilmiah populer adalah bersifat subjektif karena menyampaikan gagasan sesuai dengan pengetahuannya sendiri. Bersifat objektif karena membahas suatu fenomena dengan data yang konkret dan subjektif dalam menentukan model penulisannya. Contohnya esai, artikel media massa, dan lain-lain. Nomor 4. Menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penulisan ilmiah populer, dan sastra dengan disertai contohnya. Mengutip dalam blogspot Zainal Hasan dan webtrio.id, persamaannya adalah ketiganya sama-sama menggunakan bahasa yang baku dan sistematis. Mengutip dalam gramedia.com dan tirto.id, perbedaannya adalah ada pada tujuan penulisan, struktur penulisan, gaya bahasa, dan kutipan. Contohnya, penulisan ilmiah
sebuah jurnal penelitian tentang dampak perubahan iklim terhadap ekosistem hutan. Penulisan ilmiah sebuah artikel di media massa online yang menjelaskan dampak perubahan iklim secara sederhana untuk pemahaman umum. Penulisan sastra, sebuah novel yang menggambarkan perjalanan seorang petualang dalam menggapai tantangan kehidupan. Sekian jawaban lisan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.